Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Paideia Academy Channel, ruang belajar cerdas solusi tanpa batas. Pada video seri 9 kurikulum kali ini, kita akan membahas salah satu kebutuhan yang hampir selalu dihadapi oleh wakasi kurikulum, yaitu bagaimana menampilkan jadwal guru dan jadwal kelas dari ASC Timetables ke dalam Microsoft Excel secara otomatis. Dengan cara ini, tampilan jadwal menjadi lebih fleksibel, lebih mudah dicetak, lebih mudah dibagikan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana tampilan jadwal pada aplikasi ASC Timetables. Sebenarnya, ASC Timetables merupakan aplikasi yang sangat luar biasa dalam proses penyusunan jadwal pelajaran. Hampir semua kebutuhan penjadwalan dapat diakomodasi dengan sangat baik. Namun, ketika jadwal sudah selesai disusun, seringkali muncul kebutuhan baru, yaitu bagaimana menampilkan jadwal tersebut dalam format yang lebih menarik dan lebih mudah digunakan. Sebagai contoh, ketika kita membuka jadwal guru pada ASC Timetables, tampilannya memang sudah lengkap, tetapi terdapat beberapa keterbatasan. Misalnya, ukuran kolom dan baris relatif terbatas. Tampilan sulit disesuaikan dengan format sekolah. Tidak mudah menambahkan logo sekolah, sulit menambahkan identitas guru, sulit membuat desain jadwal yang lebih menarik, dan apabila ingin mencetak dengan format tertentu, seringkali masih memerlukan pengaturan tambahan. Hal yang sama juga terjadi pada jadwal kelas. Padahal, dalam praktiknya, setiap sekolah biasanya memiliki format jadwal yang berbeda-beda. Ada yang ingin menampilkan nama guru lengkap, ada yang ingin menampilkan kode mata pelajaran, ada pula yang ingin menampilkan informasi tambahan seperti ruang belajar, jumlah jam, maupun keterangan lainnya. Semua kebutuhan tersebut akan jauh lebih mudah jika jadwal ditampilkan di Microsoft Excel. Sekarang, mari kita bandingkan hasilnya. Di sebelah kiri merupakan tampilan bawaan dari ASC Timetables, sedangkan di sebelah kanan merupakan tampilan yang dibuat menggunakan Microsoft Excel. Perbedaannya langsung terlihat. Di Excel, kita dapat mengubah ukuran sel, mengubah warna atau mengatur warna, menggunakan logo sekolah, memberikan identitas guru, mengubah jenis huruf, menggunakan format cetak sendiri, bahkan menambahkan berbagai informasi sesuai kebutuhan sekolah. Yang lebih menarik lagi, semua jadwal tersebut tidak diketik ulang. Data tetap berasal dari ASC Timetables. Excel hanya berfungsi sebagai media untuk menampilkan data dengan tampilan yang jauh lebih fleksibel. Dengan demikian, ketika terjadi perubahan jadwal di ASC Timetables, kita cukup melakukan ekspor ulang, kemudian memperbaharui database di Excel. Seluruh jadwal guru maupun jadwal kelas akan ikut berubah secara otomatis. Sekarang kita masuk ke proses pembuatannya. Sebelumnya, kita perlu menyediakan data-data referensi yang diperlukan untuk membuat jadwal tersebut, meliputi data guru, data mapel, dan data wali kelas. Secara umum, terdapat 4 langkah yang akan kita lakukan. Langkah pertama, kita mengekspor data dari ASC Timetables ke dalam format XML. Langkah kedua, menggunakan program VBA di Excel untuk membaca file XML tersebut. Langkah ketiga, menjadikan hasil pembacaan XML sebagai database jadwal. Dan langkah keempat, menggunakan rumus Excel untuk menampilkan jadwal guru maupun jadwal kelas secara otomatis. Mari kita bahas satu persatu. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengekspor file jadwal di ASC Timetables dalam bentuk ekstensi XML. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama kita pilih file, menu file, kemudian pilih export, kemudian pilih ASC Timetable XML Database. Nanti akan muncul jendela Save As. Kemudian kita simpan
file jadwal tersebut di tempat yang kita inginkan. Misalkan saya ambil di sini di downloads. Ya, kita simpan dengan nama ini, kemudian save. Maka nanti akan tersimpan jadwal AEC Timetables di folder downloads. Langkah yang kedua yaitu mengubah XML menjadi database Excel. Selanjutnya, kita berpindah ke file Microsoft Excel. Di file ini telah tersedia sebuah program VBA yang bertugas membaca file XML hasil ekspor dari AEC Timetables. Seperti ini kode VBA-nya. Kemudian kita coba jalankan file VBA tersebut. Kita jalankan. Kita pilih jadwal ganjil 2627 1407 versi 2 seperti yang sudah kita simpan sebelumnya. Kemudian nanti setelah program akan membaca seluruh kartu pelajaran yang terdapat pada file XML. Setelah proses selesai, seluruh data jadwal akan otomatis ditampilkan pada sheet bernama jadwal lengkap. Sheet inilah yang akan menjadi pusat database. Artinya kita tidak lagi mengambil data langsung dari AEC Timetables. Semua pengambilan data dilakukan melalui sheet jadwal lengkap. Keuntungan metode ini adalah proses menjadi lebih cepat, lebih mudah dikelola, dan jauh lebih fleksibel. Langkah yang ketiga adalah menampilkan jadwal guru. Di sini saya sudah menyediakan salah satu contoh dari format jadwal guru yang ada. Nah, kemudian kita memerlukan beberapa informasi berkaitan dengan nama guru, nomor urut, kode guru, NIP, kemudian mata pelajaran. Nah, untuk nama guru, dibuatkan sebuah list nama-nama guru. Nah, untuk membuatnya bisa dilakukan sebagai berikut. Pertama, kita pilih menu data. Kemudian di menu data kita pilih data validation. Data validasi di sini, di antara beberapa yang bisa kita pilih list. Kemudian ada source-nya. Source-nya kita pilih di lembar data guru dari B2 sampai dengan B76. Ya, kemudian kita kembali ke data validasi, diklik OK, sehingga nanti akan menghasilkan nama-nama guru yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, informasi dari nomor urut, kode guru, NIP, sama mata pelajaran kita memperolehnya dengan menggunakan rumus index match yang disertai dengan if error. If error ini kita gunakan ya ketika misalkan terjadi error, maka kita isi sel tersebut dengan blank atau tanpa ada apa-apa sama sekali. Nah, sementara untuk indeks referensinya kita gunakan data yang berasal dari data guru dari A2 sampai dengan G100. Kita perhatikan data guru dari A2 sampai dengan G100 menampilkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita matchingkan data dari A2 sampai G100 tadi, ya kita matchingkan yang N2 berdasarkan namanya. Nah, nama-nama guru di A2 sampai G100 itu berada di kolom B. Ya, berarti di sini kita ambil nama-nama gurunya adalah di data guru dari kolom B2 sampai dengan B100. Nah, sementara di sini karena nomor urut itu ada di kolom keempat di data guru, ya maka kita tuliskan ini dengan angka 4. Ya, sehingga kalau kita eksekusi bisa langsung bahwa nama guru Adin Grahadin Afandi itu berada di nomor urut 15 seperti halnya yang di lembar data guru. Nah, kemudian kode guru juga sama seperti itu, yang membedakannya adalah kolomnya. Karena kolom kode guru itu berada di kolom pertama pada sheet data guru, maka kita isi dengan angka 1.
Berikutnya juga untuk NIP, ya untuk NIP karena di data guru itu NIP berada di kolom yang ketiga, maka kita tuliskan di sini adalah angka 3. Kemudian untuk mata pelajaran, karena di data guru mata pelajaran itu ada di kolom ke-6, ya, maka kita tuliskan dengan angka 6 sehingga menghasilkan mata pelajaran matematika. Nah, dari situ kita bisa jalankan bahwa seandainya gurunya berubah, maka informasi nomor urut, kode guru, NIP, dan mapel juga akan berubah. Seperti ini. Informasi-informasi yang tadi, nama guru, nomor urut, kode guru, kemudian NIP, mata pelajaran itu akan kita isikan ke format yang akan kita cetak. Jadi untuk mengisi nama kita cukup menggunakan rumus seperti ini, ya, ada titik 2 di antara tanda kutip dan N2. N2 di sini adalah nama guru. Nah, kemudian untuk NIP-nya seperti yang tadi juga kita sisipkan titik 2 dan Ki 2. Ki 2 di sini NIP-nya. Mata pelajaran kita berarti pada posisi R2. Seperti ini. Nah, di bawah ada nama guru mata pelajaran juga sama. Untuk guru mata pelajaran, ya, guru mata pelajaran ini kita ambil dari informasi yang ada di N2. Kemudian NIP juga, ini ada tulisan NIP, ya, di antara tanda petik 2, ya, kemudian ada spasinya juga, kita ambil dari data yang ada di Ki 2. Selanjutnya, kita akan mengisi setiap sel yang ada di sini dengan nama kelas sesuai dengan jadwalnya. Nah, sama dengan yang sebelumnya, kita menggunakan formulasi index match, tetapi referensi yang kita gunakan adalah yang berasal dari jadwal lengkap. Nah, kita ambil contoh, saya akan mencari, ya, nama kelas yang diajar oleh Bapak Adin pada hari pertama jam ke-3. Nah, dari mana angka 101 ini? Itu berasal dari hasil pencarian dengan formulasi index match. Ya, kita perhatikan formulasinya. Nah, referensi yang kita gunakan adalah yang ada di jadwal lengkap, ya, dari A2 sampai dengan F2000. Kita lihat, ya, mulai dari A2 sampai dengan F, ya, di sini A2 sampai F2, kita sampai dengan baris yang ke-2000 karena banyak sekali kartu pelajarannya. Nah, kemudian berikutnya match-nya, ya, artinya kita mematchingkan antara data P2, ya, P2 itu berupa kode guru, ya, kode guru sesuai dengan Pak Adin. Kemudian ada C12. C12 itu kode harinya karena hari Senin adalah kodenya 1. Kemudian D12. D12 itu adalah jam keberapa. Ya, jam keberapa? Misalkan di sini adalah jam ke-3. Nah, kemudian kita matchingkan yang P2 itu, yang P2 di jadwal lengkap, P2 itu adalah kode guru. Kode guru di jadwal lengkap itu ada di kolom D, ya, berarti di sini kita tuliskan kolom D, ya, kode guru yang ini di kolom E, maaf, ya, dari E2 sampai dengan E2000. Kemudian yang C12 itu kode hari ada di kolom B, di sini di jadwal lengkap kolom B, B2 sampai dengan B2000. Sementara yang jam ke-nya, yang jam ke berapanya itu ada di sheet jadwal lengkap kolom C-nya. Ya, sehingga kalau kita perhatikan bahwa dengan kode guru 15 Mat, ya, di hari Senin jam ke-3 beliau mengajar di kelas 10.1. Contoh yang lain, kita akan mencari di kelas keberapa guru dengan kode 15 Mat pada hari Selasa, kode harinya 2, jam ke-8. Ya, kita menggunakan rumus seperti ini, ya. Kita coba berikan penjelasan, ya, apa arti dari rumus ini.
Indeks ya, indeksnya referensinya tetap seperti yang tadi. Jadi kita menggunakan pada sheet jadwal lengkap dari A2 sampai dengan F2000. Nah, kemudian rumus ini akan mencari di jadwal lengkap dengan P2 itu adalah kode mat ya, kesesuaiannya adalah kode gurunya. Misalkan ini dia akan mencari 15 mat, kemudian dia akan mencari juga di I19 itu adalah kode harinya, yaitu 2. Kemudian di J19 adalah jam keberapanya. Jadi di jadwal lengkap dia akan mencari 15 mat, 2, kemudian 8. Ada di kelas keberapa. Nah, kelas di sini adalah ada di kolom pertama di jadwal lengkap. Nah, untuk kode gurunya di jadwal lengkap itu ada di kolom E. Jadi E2 sampai E2000. Nah, sementara hari ke-nya itu ada di kolom B2 sampai dengan B2000. Nah, sementara jam keberapanya di kolom jadwal lengkap itu ada di kolom C2 sampai dengan C2000. Nah, sehingga kode 15 mat, kemudian garis lurus 2, garis lurus 8 di jadwal lengkap itu ada di kelas ke-10 3. Nah, ini berlaku untuk semua harinya, jadi kita tinggal kopikan aja rumus yang tadi ya untuk satu hari, misalkan hari Senin dulu ya, kita kopikan, ditempelkan menggunakan rumus ya. Nah, kemudian kita kopikan, kita salin ke hari-hari yang lainnya. Misalkan ke hari Selasa, rumusnya kita salin, tempel. Kemudian ke hari Rabu juga sama. Kemudian ke hari Kamis juga sama. Dan ke hari Jumat juga sama, seperti itu. Langkah yang keempat adalah menampilkan jadwal pelajaran per kelas. Untuk menampilkan jadwal pelajaran per kelas, kita cari dulu informasi dari nama kelas, nomor urut, nama wali kelas, sama NIP. Untuk nama kelas, ya kita menggunakan validasi data, ya kita pilih menu data, kemudian pilih data validation, kemudian di sini ada kita setting, masuk ke setting, kemudian mengizinkan list ya berupa di antara beberapa pilihan, kita pilih list. Nah, data yang diambil, referensi yang diambil adalah yang terdapat pada wali kelas, yaitu pada kolom pertama dari 10, 1 sampai dengan 12D3. Kita kembali ke validasi, kemudian klik OK. Nah, sehingga di sini kita bisa memilih kelas dari 10.1 sampai dengan 12D3. Nah, selanjutnya untuk menentukan nomor urut, nama wali kelas, dan NIP, ya kita menggunakan rumus index match, tetapi referensinya kita menggunakan data wali kelas. Data wali kelas itu berada di antara A sampai dengan E. Ya, kita ambil data dari A2 sampai dengan A37. Nah, untuk kolom yang pertama kita ingat kembali ya, kolom pertama itu adalah kelasnya. Kolom yang kedua adalah kode gurunya. Kolom yang ketiga adalah nama gurunya. Kolom yang keempat adalah NIP wali kelas, nomor induk pegawai dan wali kelas. Sementara kolom yang kelima adalah nomor urut. Ya, sehingga untuk mencari nomor urut, tadi nomor urut itu terletak pada kolom kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tuliskan di sini adalah kolom kelimanya. Nah, referensinya tadi adalah data wali kelas dari A2 sampai dengan E37. Nah, sementara untuk mencari atau menentukan barisnya, kita menggunakan match. Nah, di sini match-nya itu apa? Menyesuaikan. Jadi pada kolom pada data wali kelas itu kita mencari N2 ya, yang sesuai di situ adalah 10.1 kriterianya. Kemudian 10.1 kelas itu berada di kolom ke A. Jadi kita tuliskan pada data wali kelas itu dari A2 sampai dengan A37. Jadi arti dari index match di sini adalah pada range yang kita batasi dari A2 sampai E37, kita mencari kriterianya adalah yang 10.1,
Nah, kemudian dari data wali kelas yang data wali kelas itu ada di kolom ke A, ya. Kemudian ini eksak. Jadi barisnya pada baris keberapa kita ingin menentukan yang 10 1 ya di antara baris dari A2 sampai dengan A37 ya. Nah, kita peroleh di sini adalah baris ke-1 ya, sehingga pada nama kelasnya 10 1 maka nomor urutnya adalah 1. Nah, begitupun dengan nama wali kelasnya sama dengan ini, kita cuma mengubah kolomnya saja. Ya, kolomnya kalau di nomor urut itu adalah kolom kelima di sini, ya, maka di nama wali kelas itu tadi kita ingat untuk nama wali kelas itu berada di kolom ketiga, sehingga kita ganti di sininya dengan kolom ketiga. Oke. Nah, sementara NIP di data wali kelas itu adalah berada di kolom keempat. Nah, sehingga di sini juga kita ganti kolomnya itu adalah dengan kolom keempat. Nah, informasi yang ini akan kita gunakan untuk menentukan kelasnya. Ya, kelasnya ada di N2, kemudian nama wali kelasnya ada di P2. Nah, kemudian nama wali kelas tadi kita ada di P2 dan nomor induknya ada di Q2. Kita pakai di sini. Kemudian untuk mengisi sel kelasnya, misalkan di sini kelas 10 1 ya, pada hari Senin jam ketiga diajar oleh guru dengan kode berapa. Nah, di sini kita menggunakan rumus index match seperti ini ya. Artinya kita menggunakan referensi ya atau range yang berada di jadwal lengkap, yaitu dari A2 sampai dengan F2000 ya, seperti yang sebelumnya. Nah, match-nya itu kita gunakan ya. Jadi di sini indeks itu adalah array-nya, kemudian terletak pada baris keberapa dan kolom yang keberapa. Nah, kolom untuk yang kita inginkan adalah kode gurunya. Nah, kode guru itu kalau di jadwal lengkap kita lihat berada di kolom 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga kita tuliskan di sini kolomnya adalah kolom kelima. Nah, untuk mencari barisnya bagaimana? Ya, untuk mencari barisnya kita menggunakan match. Match yang ini ya dengan beberapa kriteria. Ya, kriterianya apa? Jadi kita mematchingkan N2 itu adalah nama kelas, kemudian yang C11 itu adalah kode hari, kemudian yang D11 adalah jam keberapanya. Ya, jadi kita mematchingkan di jadwal lengkap, di sheet jadwal lengkap itu di baris yang keberapa terdapat 10 1 pada hari ke-1, kemudian jam ke-3. Nah, rumusnya seperti ini. N2 ya, N2 itu nama kelasnya, kemudian C11 itu kode harinya, kode yang keberapa, D11-nya itu jam ke-nya jam keberapa. Nah, di jadwal lengkap kelas itu ada di kolom ke A. Jadi kita tuliskan dari A2 sampai misalkan A2000. Kemudian yang C11 itu adalah hari ke-1-nya, ya, hari ke-1-nya itu ada di kolom B. Ya, kolom B menyatakan hari dan jam ke-nya ada di kolom C. Ya, jadi rumus ini otomatis dia mencari pada baris berapa 10 1, kemudian harinya hari pertama, jamnya jam ketiga. Maka dihasilkan adalah 15 mat. Ya. Nah, seperti sebelumnya juga yang ini kita kopikan ya, copy disalin rumus-rumus yang ini ya. Kemudian kita copy disalin juga hari Senin ya sampai dengan hari Selasanya juga, kemudian hari Rabu ya, hari Rabunya kita salin juga, kemudian hari Kamis salinkan ke hari Kamis dan ditempelkan juga di hari ke Jumatnya. Nah, sehingga kita nanti akan ngeprint seperti ini ya, print previewnya seperti ini. Nah,
Itulah cara praktis menampilkan jadwal guru dan jadwal kelas dari ASC Timetables ke Microsoft Excel. Keuntungan dari metode ini antara lain, data tetap berasal dari ASC Timetables, kemudian tidak perlu mengetik ulang jadwal, kemudian tampilan dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, mudah dicetak, mudah diperbaharui ketika terjadi perubahan jadwal, dan dapat dikembangkan menjadi berbagai laporan lainnya.